Shalom saudara, senang sekali kita bisa bersama-sama di Wolonggong ini ya. Kita boleh beribadah walaupun tempat yang berbeda. Saudara, mari kita tinggikan nama Tuhan. Kita tahu betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan kata-kata pun kita tidak cukup. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama dengan hati yang penuh. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah rayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita nyanyikan dari awal. Sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
Kami tinggikan Engkau ya Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan. Walaupun tempat kami berbeda, tetapi kami percaya dan yakin ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami persembahkan ibadah kami pada siang hari dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati. Bahkan kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau. Pujian kami, penyembahan kami, bahkan sebentar firman yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Doni ya Tuhan. Engkau sendiri akan mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali, haleluya, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Tahu saudara, tidak terukur kasih Tuhan. Begitu dalamnya, tingginya, tidak bisa kita ukur. Haleluya. Mari kita terus bersemangat, puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan, bertepuk tangan. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau Yesus. Ajak perbuatanmu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin, 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 amin. Mari sebentar kita akan mendengar firman-Nya. Siapkan hati kita semua. Amin. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi kita hampiri Tuhan. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri bisa melawat dan melawat hidup kita. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti, lebih tahu, amin, cara
yang lebih tahu benar cara untuk menolong jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini waktumu. This is your time, Lord, untuk berbicara dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang mendengar, dan biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh berbicara dalam kehidupan kami. Sekali lagi berkati Pastor Doni yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hikmat, marifat yang datang dari Tuhan, dan Kau akan yang memakai setiap lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah perkataan Tuhan sendiri yang disampaikan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dengan saya. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama untuk ibadah online yang kami adakan di Walunggong ini Tuhan. Kau berikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami untuk kami bisa menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat-saat ini Tuhan. Karena kami percaya dan yakin bahwa setiap hari kami akan mendapatkan hal-hal yang baik, mukjizat yang baik, sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kami, untuk kami selalu percaya dan yakin Tuhan bahwa Yesus Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau sertai sidang jemaat Tuhan yang dalam keadaan berbeban berat, berputus asa atau sakit Tuhan. Kau lindungi Tuhan, Kau jagai Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang kembali bisa bersama-sama ibadah online di JKI Penuai di Walunggong. Karena kita tahu pada situasi saat ini kita banyak begitu mengalami perubahan-perubahan yang cukup drastis saat ini. Saya mau membahas atau saya akan membagikan sebuah tema berjudul perubahan karakter di dalam setiap kehidupan kita. Karena begitu besar atau begitu banyak situasi dunia saat ini mengalami banyak perubahan, iklim perubahan. Makanya kita butuh namanya the power of change. Bahwa kita butuh kuasa perubahan. Karena kita akan ada di dalam perubahan yang tidak gampang pada saat-saat ini. Atau situasi yang saat ini kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Karena kondisi memang kagak mudah untuk saat ini.
Ekonomi juga dalam keadaan tidak baik saat ini, tidak gampang. Bisnis tidak gampang, properti lagi tidak gampang, kerjaan juga tidak lagi gampang Bapak Ibu untuk saat ini. Tapi kami percaya, kita harus tetap percaya bahwa kita harus menghadapi perubahan ini. Kita harus kuat menghadapi situasi saat ini. Bahkan di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu bahwa dalam situasi atau dalam kondisi saat ini, bukannya kita semakin menjauh dari Tuhan, tapi kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Mungkin kita memasuki musim perubahan. Saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi apa. Mungkin kesehatannya lagi berubah, ekonominya dan keuangannya lagi berubah, mungkin lagi menurun situasi keuangan atau situasi kesehatan yang ada. Keluarga juga mungkin dalam situasi perubahan, dan kita harus menghadapi itu, dan kita harus juga kuat menghadapi itu. Tapi percaya, perubahan itu bukanlah suatu hal yang biasa atau kita anggap suatu hal yang biasa, karena kalau kita tidak mengalami perubahan atau kalau kita tidak mengalami situasi seperti ini, kita tidak akan bisa melewatinya Bapak Ibu. Tapi percaya bahwa setiap perubahan-perubahan yang kita hadapi adalah perubahan yang biasa. Sebab begini, kehidupan pada musim-musim perubahan, contohnya kalau dulu saya pernah dari Indonesia dengan kondisi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Setelah saya pindah ke Amerika, kondisinya bertolak belakang, dan pada saat itu saya mengalami suatu perubahan musim dengan suhu yang cukup drastis, sekitar minus 25 sampai 30 derajat. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti perubahan itu, mungkin kita akan merasa sakit, atau kita merasa akan tidak tahan akan kedinginan. Tapi saya harus menghadapi itu, karena dari kondisi yang cuma 2 musim berubah menjadi 4 musim, dan saat itu juga saya datang ke sana dengan keadaan kondisi yang sangat ekstrim suhunya, dan bisa dilihat bahwa kalau kita tidak menyesuaikan pada saat itu, saya tidak menyesuaikan dengan kondisi saat itu, mungkin saya akan sakit atau tidak betah tinggal di sana gitu Bapak Ibu. Jadi sampai saya berkata, di musim-musim perubahan, kalau kita nggak menyesuaikan diri, kita akan gampang dikalahkan. Ada ayat firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 yang sebentar akan kita baca. Jadi kalau orang hidup di dalam Tuhan harusnya berubah. Orang yang hidup dan tinggal di dalam Tuhan seharusnya harus mengalami perubahan. Sorry ya, mungkin kita lama menjadi Kristen, tetapi kita masih licik, kita masih menipu, kita masih berbohong, atau kita masih suka berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau kita merugikan orang lain, gampang marah, gampang tersinggung, masih kasar, masih berbohong. Pertanyaannya, ada perubahan gak di dalam setiap kehidupan kita? Ya kan? Tiap hari aja kita, sel-sel di dalam diri kita, di dalam hidup kita, itu pasti ada perubahan Bapak Ibu. Jadi metabolisme tubuh, sel-sel tubuh di dalam kehidupan kita setiap hari harus mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, pasti ada something wrong, atau ada sesuatu hal yang di tubuh kita mengalami kerusakan. Metabolisme kita mengalami kerusakan, seperti contohnya penyakit kanker atau penyakit-penyakit yang lain, karena sel-sel atau sel darah kita tidak mengalami perubahan. Dan mengapa tubuh kita setiap hari harus mengalami suatu perubahan? Jadi untuk menaikkan daya tahan tubuh kita. Jadi perubahan itu sangat penting. Pertanyaannya, saya atau kita semua itu mau berubah nggak pada saat ini?
saya ngomong bukan untuk perubahan secara fisik, contohnya dari perubahan pakaian atau style hidup atau apa yang kita pakai dengan mungkin brands tertentu. Itu bukan suatu perubahan, itu namanya perubahan fisik. Yang saya ingin sampaikan itu perubahan secara lahiriah kita, perbuatan kita, atau tindakan kita yang harus berubah, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya di dalamnya, mau berubah gak kita? Mau berubah gak saudara dan saya? Kalau kita nggak berubah, buat apa? Karena begini, kalau orang nggak mau berubah, tetap aja licik, tetap aja berbohong, cuma ada di gereja saja, maksudnya dia tetap beribadah, tetap bergereja, tapi dia tidak mau mengalami suatu perubahan yang baik, maka kita bisa menilai bahwa orang itu tidak mau adanya perubahan. Makanya belum tentu orang di gereja itu rohani, Bapak Ibu. Ada juga orang di luar gereja, tetapi dia bisa, maksudnya dalam arti kata seperti ini. Belum tentu orang di dalam gereja itu rohani. Ada juga orang yang di luar gereja itu bisa rohani loh, Bapak Ibu. Nah, itu kan suatu pukulan yang buat kita ya, kalau kita tuh nggak mengalami perubahan. Nah, kalau kita nggak mengalami perubahan, Bapak Ibu, sesuai dengan yang Tuhan mau, kita akan terpental jauh. Mari kita baca di 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di dalam ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di ayat ini di 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 menyatakan bahwa dirubahnya sesuai dengan seperti gambar dan rupa Yesus. Karena yang Tuhan mau sebenarnya perubahan dari dalam diri kita atau karakter kita bisa berubah dan sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan gambarannya Tuhan. Yang saya mau sampaikan seperti itu, Bapak Ibu, bukan secara fisik, tapi yang Tuhan mau itu perubahan secara karakter di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengalami suatu perubahan yang baik di dalam setiap kehidupan kita di musim-musim seperti ini, di musim-musim yang kita tidak tahu ke depan akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk, Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau, berubahlah karakter kita, supaya Tuhan bisa melihat bahwa di dalam setiap karakter kehidupan kita ada contoh-contoh yang kita bisa lihat, ada contoh-contoh yang kita bisa tekunin atau kita jalani bersama Tuhan. Contohnya gini, saya melihat bahwa karakternya mau berubah nggak, tapi wataknya berubah nggak. Kalau nggak berubah, buat apa gitu? Nah, kata diubah di sini kita tuh memakai kata aslinya metamorfo. Jadi itu perubahan dari kata muncul dari biologi metamorfosis atau perubahan secara. Mungkin Bapak Ibu tahu cerita tentang seorang ulat berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Dan tahu gak, perubahan ulat yang merayap dari tanah seperti kita mungkin ulat itu menggeliat di tanah dan kotor. Mungkin kehidupan kita dulu seperti itu, kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan masih berbuat yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dengan adanya kehidupan yang kotor itu dan kita mau berubah, ada proses-proses yang harus kita lalui. Jadi ulat juga seperti itu. Jadi ulat menggeliat ke tanah
dan prosesnya itu berubah menjadi kepompong, pada saat itu pasti merasa tidak enak, tidak nyaman. Mungkin kalau ulat berubah menjadi kepompong, mungkin terasa sepi, dan kehidupan kita juga terasa sepi. Kok nggak ada orang yang dekat sama kita, nggak ada orang yang mau berteman dengan kita, nggak ada orang yang mau tidak menyukai pribadi kita pada saat itu dalam proses perubahan. Mungkin dari kehidupan kita yang dulunya mungkin tidak baik, atau kehidupan kita merasa untuk mementingkan diri sendiri, tapi kita dalam proses perubahan untuk menjadi karakter lebih baik. Banyak teman yang meninggalkan kita. Ada ilustrasi seperti ini mungkin. Kalau kita banyak uang, pasti orang akan dekat dengan kita. Atau orang di saat kita mempunyai pekerjaan yang baik, keuangan yang baik, mungkin teman jauh pun akan menjadi saudara kita, Bapak Ibu. Akan melihat bahwa datang ke dia pasti ditolong. Tapi pada saat kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki sesuatu hal yang kita bisa banggakan, orang itu akan pergi dengan sendirinya. Karena apa? Karena perubahan itu tidak gampang, perubahan itu tidak enak untuk dijalani, tapi kita harus melaluinya itu. Jadi kalau kita mengalami proses, jangan coba-coba kita potong proses itu, tapi kita biarkan saja proses itu berlangsung supaya membentuk karakter Bapak Ibu dan saya. Karena kalau kita mengalami suatu proses perubahan, kita harus melewati itu. Tanpa kita harus potong, tanpa kita harus melewati sisi yang lain. Tapi kita harus melewati itu supaya karakter kita dibentuk, Bapak Ibu. Berubah untuk menjadi karakter yang lebih baik. Karena setiap perubahan pasti ada proses yang harus kita jalani. Karena proses itu adalah sebuah fasilitas. Mungkin Bapak Ibu setuju atau tidak, Tuhan memberi kita ada 3 fasilitas. Yang pertama, hadirat Tuhan. Fasilitas dari surga yang setuju, katakan amin. Yaitu pertama, Tuhan memberi kita 3 fasilitas. Yang pertama itu hadirat Tuhan. Bahwa saya nggak mampu, tapi Tuhan mampu, itu dalam hadiratnya. Contohnya seperti ini, di dalam kita kondisi sakit, atau kondisi kehilangan pekerjaan, atau kondisi kita mengalami suatu masalah yang luar biasa, kita harus mencari hadirat Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahwa proses itu, fasilitas yang Tuhan berikan di dalam hadiratnya, bisa memberikan kita damai sejahtera, bisa memberikan kita fresh air yang segar di dalam kehidupan. Seperti air yang mengalir begitu kencang, begitu deras, yang bisa menyegarkan kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan berikan. Itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Yang kedua itu mukjizat, Bapak Ibu. Itu juga fasilitas. Tetapi jangan menyembah soal mukjizatnya. Jadi setiap orang datang ke gereja hanya mau mukjizat. Setiap orang datang ke gereja hanya mau kesembuhan. Jangan kejar mukjizatnya, tapi kejar yang membuat mukjizat, Bapak Ibu. Karena fasilitas yang dari surga, Tuhan akan berikan semuanya di dalam kehidupan kita kalau kita mencari Dia. Jadi begitu banyak orang yang datang dengan menginginkan suatu mukjizat kesembuhan, atau suatu mukjizat untuk memperkaya diri. Jangan cari itunya, tapi cari yang membuat mukjizat di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita pasti akan mengalami itu. Setiap kita akan mengalami situasi yang saat ini mungkin membutuhkan mukjizat dari Tuhan. Dalam arti kata, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh saat ini, bahwa setiap kondisi ini kita harus lewati, bahwa situasi ini kita harus lewati. Bapak Ibu atau saudara-saudara yang terkasih yang kehilangan pekerjaan, percaya Tuhan akan sediakan yang terbaik buat Bapak Ibu atau saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan saat ini. Tapi ada proses yang harus Bapak Ibu hadapi, ada proses yang harus Bapak Ibu lalui. Cari Dia.
di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan mukjizat itu di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab banyak orang Kristen hanya mau mukjizatnya Bapak Ibu, tapi tidak mau melalui prosesnya. Karena apa? Kalau kita mengharapi hanya mukjizatnya, kita akan tumbang. Kita akan contoh mungkin Tuhan sembuhkan sakit kita. Kita terus cari mukjizat kesembuhan. Dan Tuhan sembuhkan. Ternyata beberapa tahun lagi penyakit itu balik lagi. Dan apa? Dia menghilang. Jadi mana Tuhan? Apa yang Tuhan perbuat buat kehidupan saya? Karena apa? Tuhan kalau mengadakan mukjizat dengan sekejap mata, dia akan menghilangkan sakit Bapak Ibu, menghilangkan sakit saudara. Tapi jangan kejar itunya, tapi kejarlah Tuhan, karena dialah yang pembuat mukjizat itu. Yang ketiga, proses hidup itu adalah fasilitas Bapak Ibu. Percobaan itu fasilitas yang Tuhan berikan. Karena kita akan mengeluarkan apa yang terbaik di dalam diri kita, di dalam proses itu. Masa-masa yang kita tunggu atau waktu-waktu yang kita tunggu dengan kita betul-betul mencari Tuhan, itu ada suatu fasilitas. Dan yang saya ingin tekankan bahwa proses hidup itu adalah fasilitas Bapak Ibu. Jadi kita akan mengeluarkan sesuatu hal yang baik dan kita akan menerima pada waktu yang Tuhan berikan atau yang Tuhan janjikan. Maka yang tadi saya katakan, tanda orang hidup pasti berubah. Orang makin rohani, makin berkarakter dalam Tuhan. Saya ulangi, orang makin rohani, makin berkarakter dalam Tuhan. Karena setiap kita mencari kebenaran firman Tuhan, dan orang itu akan terus bertumbuh dan mengenal akan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Dia akan semakin berkarakter di dalam kehidupannya. Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian mau berubah? Saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, Anda harus berubah. Kehidupan kita harus berubah. Kita harus menghadapi perubahan pada saat-saat ini Bapak Ibu. Israel dan Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertanyaannya, ada berapa jumlah besar bangsa Israel keluar dari Mesir? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kurang lebih 3 juta orang. Kurang lebih 2-3 juta orang. Yang masuk tanah perjanjian berapa orang? Cuma 2, Yosua dan Kaleb. Begitu, artinya begini, yang gak masuk itu jutaan orang. Jadi ternyata seperti ini Bapak Ibu. Mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang, tetapi susahnya mengeluarkan Mesir dari Israel itu yang susah. Jadi bangsa Israel itu diajak keluar oleh Musa. Itu sekitar 40 tahun muter situ aja Bapak Ibu. Dan karena mereka melihat bahwa kehidupan di Mesir itu lebih baik dibandingin apa yang Tuhan pimpin dari kehidupannya. Dia hanya melihat ke belakang dan dia tidak melihat ke depannya. Bahwa apa yang Tuhan kasih itu adalah yang terbaik. Jadi waktu itu bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian atau ke tempat yang Tuhan suruh. Begitu banyak orang yang mati di luar sana, jutaan orang mati di luar sana karena dia tidak percaya dan tidak mau diproses oleh Tuhan. Sehingga kalau kita baca di kitab Keluaran tentang Musa, hanya 2 orang yang bisa melihat tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Makanya kalau orang gak mau berubah dari dalam, begitu terus, jadi kita cuma pintar berteologi tapi gak tahu prakteknya, gak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi kita cuma tahu teologinya, tahu
masalahnya, tapi kita tidak bertindak, itu juga tidak menghasilkan apa-apa. Saya tetap licik, atau saya tetap penipu, atau saya tetap marah di dalam situasi apapun. Dia tahu, Bapak Ibu, firman, dia tahu kebenaran firman. Saya tetap marah sama misalnya pasangan hidup, atau anak, atau orang tua, atau mertua. Saya tahu kebenaran firman Tuhan, tapi saya tidak melakukannya. Dan dia tidak memprakteknya. Buat apa juga? Sebab begini, ada tiga jenis orang. Yang pertama, orang gampang berubah. Oke, mungkin setelah menghadapi situasi yang sulit, setelah menghadapi masalah, dan dia mendapatkan rema dalam kehidupannya, dia bisa berubah dengan cepat dan mengikuti kembali ke jalannya Tuhan dengan triknya Tuhan. Ada yang kedua, lama berpikir untuk perubahan. Contoh orang yang kedua, lama berpikir untuk perubahan. Dia hanya berpikir, tapi tidak melakukan action perubahan. Nanti tidak berbuat apa-apa juga. Yang ketiga itu luar biasa ya, adanya yang menolak perubahan, Bapak Ibu. Jadi ada 3 jenis orang. Yang pertama apa? Gampang berubah. Yang kedua, lama untuk memikir perubahan. Yang ketiga, yang menolak perubahan. Makanya kalau Bapak Ibu atau saudara sekalian yang gak mau berubah, akan ketinggalan. Dalam arti kata, kita keep going, kita akan terus berjalan, karena waktu tidak akan pernah berhenti. Jangan melihat turning back ke belakang, tapi lihatlah ke depan apa yang Tuhan ingin lakukan ke hidup Bapak Ibu sekalian. Karena kalau enggak, kita akan ketinggalan, Bapak Ibu. Dalam arti kata, yang lain sudah pelayanan begitu besar, begitu baik, melayani di sana kemari untuk berbuat demi kemuliaan kehidupan. Kita hanya berdiam diri, hanya memikirkan marah, egois, kesel sama pendetanya lah, kesel sama teman gereja lah. Jangan, Bapak Ibu, kita akan ketinggalan jauh. Karena yang Tuhan mau saat ini, berubah karakter kita, berubah tingkah laku kita, berubahlah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Karena itu yang Tuhan inginkan. Nah, untuk itu mari kita belajar, Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa orang Israel nggak bisa maksimal dalam melakukan suatu perbuatan atau pergumulan kehidupannya pada saat itu? Karena satu, mentalitasnya yang nggak mau berubah seperti budak. Walaupun kelihatannya mereka merdeka, Bapak Ibu, tapi mentalitas di dalam dirinya menganggap pada saat itu dia masih menginginkan hal perbudakan di dalam kehidupannya. Karena dia berpikir dia masih budak, sedangkan dia sudah merdeka pada saat Musa dibebaskan. Tapi mentalitas di dalam pikirannya, mereka menganggap dirinya masih tawanan atau tahanan bangsa Mesir saat itu. Dan masih memikirkan, mungkin nasi gorengnya Mesir lebih enak. Jadi dia melihat ke belakang, melihat sesuatu hal yang dia tidak pikirkan bahwa dia itu orang yang sudah bebas, orang yang sudah merdeka, yang Tuhan udah lepaskan dari perbudakan pada saat itu. Israel di Mesir itu berapa lama, Bapak Ibu? 420 tahun. Jadi orang saking lamanya mungkin dalam perbudakan, ada orang yang mungkin menikmati kesombongan, seakan-akan nyaman karena sudah biasa. 420 tahun itu bukan hal yang sebentar. Itu sudah cukup lama, 420 tahun. Kenapa? Dia melihat masih ada kesombongan di dalam dirinya, menikmati kesombongan, seakan-akan situasi saat itu merasa nyaman karena sudah terbiasa dia melewati hal itu selama beratus-ratus tahun.
Ada juga orang yang hidupnya merdeka, tapi terus tetap iri, tetap pahit dalam hidupnya, tetap pahit terus, nggak merasa apa-apa, nggak merasa nyaman. Karena begini, mentalitas kita masih dalam perbudakan. Yang pertama kita harus ingat bahwa satu itu mentalitas kita harus berubah di dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi orang yang bisa diperbudak, tapi kita adalah orang yang dibayar Tuhan dengan darahnya begitu mahal. Jadi pada saat itu bangsa Israel hanya memikirkan satu mentalitas yang masih dalam perbudakan. Nah, ternyata mentalitas berubah itu hanya dengan firman, gak ada cara lain. Hanya kita mengetahui isi firman, hanya kita bisa menjalaninya dengan mendengar firman Tuhan, melakukannya dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman kita bisa berubah mentalitas kita. Nah, karena firman itu harus dilatih sampai menjadi mentalitas yang baik, mentalitas yang merdeka, mentalitas yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita perlu dilatih. Kita dalam sekolah aja perlu ujian kok. Kita dilatih nih. Kita bisa gak dalam lulus gak dalam subjek ini? Kita dilatih untuk bisa ujian dan bisa melewati subjek itu atau lulus dalam kita mengambil subjek itu. Dan kita butuh latihan pada saat itu. Kalau nggak dilatih ya gimana ya? Kita juga nggak bakal bisa. Nah, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita untuk mentalitas kita supaya jangan diperbudak. Saya baca di Yesaya 55. Yesaya 55, sebentar saya carikan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan yang keluar itu tidak akan pernah sia-sia. Percayalah, solusi dari semua ini, solusi dari untuk kita menghadapi mentalitas kita, itu adalah firman. Dasarnya adalah firman. Dalam menghadapi perubahan situasi, kondisi apapun, cari Tuhan. Cari Tuhan, perdalam firman, baca firman, dengar firman. Itu yang akan menguatkan kita dan akan berubah karakter kita. Percaya mukjizat itu akan datang dan Tuhan akan berikan mukjizat itu, Bapak Ibu. Jadi semua boleh berubah, tapi janji firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Iya dan amin. Itulah janji firman Tuhan. Yang kedua, mengapa Israel gagal dan tidak mengalami perubahan untuk masuk tanah Kanaan? Karena penyembahan juga harus berubah. Yang kedua itu penyembahan, Bapak Ibu, yang harus berubah. Karena waktu Tuhan menyuruh Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk beribadah, Musa berkata gini kepada Tuhan, yang mengutus aku siapa? Nanti kalau ditanya sama bangsa Israel, yang mengutus aku siapa Tuhan? Tahu firman Tuhan bilang apa? Aku adalah aku. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Keluaran di kitab Keluaran, Tuhan bilang begini, aku adalah aku. Aku Tuhan itu adalah aku, yang gak ada yang lain. Aku adalah satu-satunya. Karena saat ini kita hanya perlu dan percaya bahwa adanya Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan kita. Karena gak ada yang lain. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dia perbaiki kehidupan kita atau tidak memperbaiki kehidupan kita, dia tetaplah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi pada waktu saat itu bangsa Israel tuh menyembah patung-patung ya. Jadi berupa kayak patung-patung emas dan sebagainya. Begitu Musa naik ke Gunung Sinai dan mendapatkan 2 batu lot itu
yang tulis Tuhan sendiri loh. Hukum 10, hukum perintah Allah. Jadi hukum yang pertama tuh jelas, jangan ada ilah lain. Karena mungkin ya bangsa Israel nggak begitu cuma melihat mana Tuhan yang nggak ada, mana Tuhan yang nggak real. Selama ini dia melihat patung yang dia sembah, melihat mungkin penyembahan berhala di bangsa Mesir pada saat itu. Jadi mereka melihat yang kelihatan. Di 10 perintah Tuhan tertulis, jangan ada Allah lain. Jadi jangan menyembah Allah lain. Jadi menyembah supaya dapat, biasa orang menyembah supaya dapat materialistis atau materialistis, dalam arti begitu bangsa Israel tidak melihat Musa turun, mereka mendesak Harun untuk membuat patung emas, sehingga mungkin harus melihat Allah yang nyata yang mereka sembah pada saat itu. Jadi dia menyembah dengan benda-benda atau patung-patung yang pada saat itu cuma melihat secara physically, dan yang itu yang Tuhan tidak mau, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan tulis dalam 10 perintahnya. Itu adalah hukum yang pertama. Dan bangsa Israel itu melewatkan seperti itu dan tidak menghiraukannya. Makanya iman Kristen itu nggak kelihatan, Bapak Ibu. Keiman kita nggak kelihatan. Artinya begini, berubahlah. Jadi jangan hanya menyembah di gedung gereja. Di mobil kita bisa menyembah, di jalan kita bisa menyembah, di public transportasi kita bisa menyembah. Karena apa? Kita bisa melihat dengan kondisi lockdown atau dengan kondisi kita di rumah selama mungkin 2-3 bulan ke depan ini, dan kita tidak di gedung gereja loh Bapak Ibu. Jadi kita melakukan secara online. Tapi penyembahan itu bisa di mana saja kita lakukan. Kita ada cell group juga secara online. Kebaktian-kebaktian seluruh gereja di Indonesia maupun gereja di Sydney secara online, Bapak Ibu. Karena penyembahan itu tidak terbatas, dimanapun kita bisa melakukan penyembahan. Jadi kekristenan orang Kristen itu gak kelihatan, tapi kuasa dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Jadi di keluarga kita mesti menyembah, Bapak Ibu. Jangan hilangkan penyembahan itu. Sadarilah Tuhan itu gak kelihatan tapi nyata. Di mana aja Tuhan tuh selalu bersama dengan kita. Ya Bapak Ibu, berubahlah supaya kita bisa masuk di dalam kehidupan untuk perubahan karakter kita. Karena kami percaya, karena saya percaya, saya terlalu yakin bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu dahsyat, yang bisa menopang kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Saya bisa melihat bahwa saat-saat ini pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Di dalam situasi kondisi kita harus bersyukur apapun yang kita hadapi, karena kita tahu bahwa semua mengalami itu, semua mengalami perubahan, semua mengalami goncangan. Tapi yang saya mau tekankan, kita nggak tahu Bapak Ibu ke depannya, tapi tetap percaya dan tetap yakin bahwa Yesus Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam streaming ibadah kita pada siang hari ini. Tetaplah bersyukur dalam segala perkara. Amin. Terima kasih untuk Pastor Doni dan semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Maju terus di dalam Tuhan. Be blessed. Church on Saturday di Wollongong itu akan kita adakan setiap hari Sabtu, minggu yang kedua dan minggu yang keempat jam 2 siang. Ibadah untuk sementara akan kita adakan secara streaming. Doakan, dan bagi Bapak Ibu apabila ada rekan-rekan ataupun keluarga yang tinggal di Wollongong, silakan mengajak mereka untuk sama-sama kita beribadah. Kebaktian yang akan datang
akan kita adakan pada hari atau tanggal Sabtu 27 Jun 2020 jam 2 siang. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan untuk setiap ibadah yang diadakan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita persiapkan setiap persembahan kita sebelum kita berdoa. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, silakan transfer ke account Bank Gereja dengan nama Indonesian Christian Fellowship, BSB number 082332 dan account number 8359400914. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam sepanjang ibadah kami pada siang hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan kepadamu. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa untuk menaikkan beberapa syafaat kita. Karena kita tahu, kita yakin bahwa kita bisa berdoa untuk bangsa kita, bisa berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan, bahwa kebaktian kami karena Engkau yang menjaga, Engkau yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat ini Bapa, hamba berdoa untuk kota Sydney di mana tempat kami tinggal saat ini Tuhan. Engkau yang memberkati kota ini di dalam situasi perubahan-perubahan yang ada, karena kami tahu bahwa perubahan ke depan akan menjadi lebih baik kehidupan kami maupun sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah secara live Tuhan, secara real Tuhan di kehidupan yang ke depan. Bapa, kami percaya Engkau yang menyertai sidang jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan yang Kau berikan di kami di kota Sydney maupun keluarga besar kami di Sydney ini Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang terus campur tangan di dalam apapun Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan atas setiap firman yang kami dengar, atas setiap kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa untuk keadaan di Indonesia Tuhan saat ini. Biarlah situasi akan terus membaik Tuhan, untuk keluarga besar kami di sana, papa mama kami, kakak adik kami Tuhan, om tante kami, anak kami, atau teman-teman kami yang ada di Indonesia Bapa. Biarlah semua kembali dengan normal Tuhan, situasi ini Tuhan, perekonomian akan kembali seperti semula Tuhan. Karena kami terlalu yakin bahwa setiap kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu bersatu hati berdoa untuk keadaan lebih baik Tuhan. Setiap teman-teman yang kehilangan pekerjaan Tuhan, Kau balikkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa yang kami sembah saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap berdoa, kami tetap bersyukur Tuhan dalam kondisi apapun saat-saat ini, baik di Australia maupun di Indonesia Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di Sydney Tuhan, baik di Jire Tuhan, Host maupun Wastu Tuhan. Biarlah Tuhan kami bersatu hati mendoakan para sidang jemaat-Mu dalam keadaan apapun Tuhan. Mereka dalam keadaan berbeban berat, dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan lemah Tuhan saat ini Tuhan. Kau yang kuatkan Tuhan, Kau yang berikan penghiburan di dalam kehidupan mereka, untuk mereka bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk teman-teman yang sakit saat ini Bapa. Biarlah Kau yang turut campur tangan untuk Kau jamah kehidupan mereka, Kau sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Karena Engkau lah dokter dari segala dokter Tuhan, yang mampu Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan, biarlah sidang jemaat-Mu semakin kuat Tuhan, dalam menghadapi
goncangan atau menghadapi situasi saat ini Bapa, karena tanpa campur tangan daripada Engkau Tuhan, semuanya itu adalah sia-sia Tuhan. Biarlah kami berdoa untuk selalu mereka melihat kebaikan demi kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupanmu. Waktumu adalah waktu yang terbaik Tuhan, untuk kami bisa menerima itu, untuk kami bisa melihat Tuhan segala kemuliaan demi kemuliaan yang kami dapatkan, untuk kami lebih mengenalkan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas siang ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas segala yang kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah itu menjadi remah di dalam kehidupan kami. Kami bisa bertumbuh Tuhan, lebih lagi akan pengenalan Kau. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai dengan ibadah siang hari ini. Saya bersyukur semua kita pasti diberkati pada siang atau sore hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan satu pujian, kiranya Tuhan memberkati, dan kita akan berdoa menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Semua kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, biar kasih setia-Mu Kau limpahkan atas setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Kami doakan sekali lagi untuk setiap ibadah yang ada, ya Tuhan. Biar ibadah walaupun secara online boleh menjadi berkat yang besar. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Teguhkan, kokohkan, kuatkan, bahkan berikan sukacita yang besar. Karena kami percaya Tuhan, Kau Tuhan Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Engkau memberkati dengan luar biasa. Bahkan Tuhan, Engkau memimpin pribadi lepas pribadi sidang jemaat-Mu dalam setiap perkumpulan yang ada. Biar setiap kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan para pemirsa yang ada, mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Stay strong, stay healthy, and God bless you. Shalom.